Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Haji Sukardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap maya di pagi yang cerah ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke kota Merapi, pulangnya membawa sebungkus soto. Saya berdiri di sini untuk membawakan sebuah pidato. Perkenankan, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato yang berjudul Pendidikan Moral. Hadirin yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, kerusakan moral sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu terjadi pada berbagai usia, baik itu dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa telah terkena penyakit ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih, teknologi yang semakin canggih inilah memberikan banyak dampak negatif dan juga dampak positif bagi kehidupan bangsa kita. Dampak positifnya, kita bisa menggunakan teknologi canggih itu untuk mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan yang lebih luas, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkan sehingga moral bangsa kita yang dikenal baik luntur secara perlahan-lahan. Berbagai kasus moral telah menghiasi media massa, baik cetak ataupun elektronik, seperti kasus yang sejak dulu tidak pernah berhenti diperbincangkan dan semakin membudaya di negeri kita ini, yaitu KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian kasus yang lain, yakni pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual, pornografi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Di era modern seperti kasus-kasus yang telah disebutkan, menjadi permasalahan yang terkesan biasa di masyarakat kita, bahkan terkesan tidak tabu dan tidak mengejutkan lagi. Hadirin sekalian, permasalahan moral di Indonesia semakin hari semakin membaik dari segi kualitas atau dari segi lainnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan terus-menerus oleh pemerintah untuk memberantas ataupun mengurangi kasus-kasus moral yang terjadi di negara kita ini. Terus dibuatnya undang-undang yang mengatur masalah kehidupan manusia, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Adanya lembaga-lembaga negara yang menangani
atau mengatur kasus-kasus tersebut ternyata belum bisa menjadi senjata yang mampu membinasakan kasus-kasus moral di negeri kita ini. Upaya lain yang bisa ditempuh diantaranya melakukan gerakan besar-besaran yang melibatkan banyak elemen masyarakat, banyak tergabung dalam partai-partai politik, organisasi massa, lembaga-lembaga masyarakat, atau perkumpulan-perkumpulan lainnya. Untuk memberantas berbagai kasus moral yang tumbuh dan berkembang pesat dan menjadi ancaman yang menakutkan bagi negara kita ini, dapat dilakukan dan digerakkan oleh kepemimpinan yang bersih dan juga berwibawa. Semangat dan jiwa yang bersih dan dapat memicu dalam melakukan gerakan pemberantasan berbagai kasus-kasus moral tersebut. Alternatif lain yang dapat ditempuh yaitu melalui pendidikan baik secara formal, informal, ataupun non-formal. Misalnya, dengan menerapkan pembelajaran moral di dunia pendidikan. Dengan upaya inilah, barangkali berbagai kasus moral yang terjadi di negara kita ini dapat diminimalisir meski membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hadirin yang saya hormati, At-Tirmizi meriwayatkan dari Ayyub bin Musa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada pemberian yang lebih berharga oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang lebih baik. Pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan karakter. Pendidikan moral merupakan sebuah usaha dari individu untuk semakin membentuk dirinya sendiri dan juga mengafirmasi dirinya sendiri sehingga ia dapat disebut sebagai pribadi yang bermoral. Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban ataupun norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar atau tidaknya, baik atau tidaknya tindakan manusia. Apabila berbicara mengenai moralitas suatu perbuatan, berarti dari segi moral suatu perbuatan atau keseluruhan asas dan nilai tersebut berkaitan dengan ukuran baik atau buruknya. Pendidikan moral adalah suatu program yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik lagi, dapat menyesuaikan diri dengan menyesuaikan tujuan hidup masyarakat yang bermoral. Hadirin yang berbahagia, nilai dan moral memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Nilai moral yaitu mengatur sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Dengan menanamkan diri memiliki moral yang baik, maka ini akan memicu karakter inisiatif dalam diri generasi muda tersebut. Hasilnya, mereka pun akan selalu ingin berbuat baik dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, maka tidak akan segan untuk langsung membantunya. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Moral dapat membentengi kita dari hal-hal buruk. Jika kita telah membentengi diri kita dari hal-hal buruk, maka kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak benar meskipun ada godaan. Untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan sosial moral, kita bisa dilakukan dari hal-hal kecil, yakni dengan mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, dan juga selalu menghargai pendapat orang lain. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan juga dosa. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan
kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.